Mr. Aditya, the floor is yours. Dan keluargamu setelah telah kami telah berkumpul kembali. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, pada pagi hari ini kami akan melangsungkan kegiatan bedah buku dan kelompok dosa guru kami dan dosa para pendahulu kami. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, serta iman dan Islam agar kami selalu berada di jalan yang lurus dengan bimbingan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah yang Maha Pemberi, kami mohon kepada berkah kami rezeki yang halal lebih baik, ilmu yang bermanfaat. Almarhum yang sama-sama kita hormati Bapak Agni Putra Jaya yang menjadi tokoh sentral generasi muda kita pada pagi hari ini dengan beliau. Dan saya berpesan sekali bahwa saya baru berjumpa dengan beliau pada hari ini. Namun nama beliau itu sudah lama sekali beredar dan saya mendengarnya, dan terutama saya mendengar juga dari sahabat-sahabat beliau, Bapak Iqbal kita, Ibu Rini, dan beberapa Pak Imam beliau, sehingga perjumpaan fisik berkali ini tetapi insya Allah sangat membekas atas apa yang diceritakan oleh sahabat-sahabat lain juga tentang beliau kepada saya, dan insya Allah kita semuanya akan mendapatkan hal itu pada hari ini. Dan kita hormati pula Bapak Imam Triyono dalam hal ini sebagai Direktur Kehumasan Undira Kementerian Perhubungan, dan kali ini sekarang ini menjadi oleh aku dari Pak Agni, di mana beliau sama-sama berkiprah di Kementerian Pariwisata dan Pak Imam sebagai salah satu sahabat kerajaan, dan ternyata beliau adalah komputer ibu. Nah, hal ini adalah menjadi sesuatu yang pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Menikmati acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waktu di dulu cerdas, ketika sedikit jadi licin. Jawab salamnya bebas, mudah-mudahan semua pada ikhlas dan makin kinclong gitu ya. Kita berikan tepuk untuk kita semua. Teman-teman apa kabar? Saya mau minta 1 jam fokus ya ke sini, handphonenya ditaruh dulu. Saya nggak tahu itu kayak apa yang lagi dimainin gitu ya. Saya berharap ada 1 jam ini bermanfaat untuk kita semua, karena saya mohon teman-teman di depan masih ada di SCTV. Bahkan Bang Api produser mereka ini, nama-nama yang saya sebutkan tadi. Kemudian Bang Api ke Sang TV menjadi direktur utama di Sang TV. Kemudian pemimpin redaksi pertamanya Ainus. Teman-teman tahu Ainus? Nah ini pemperan pertamanya. Tahu Kompas TV? Ini salah satu yang membangunnya, Pak Agni. Kemudian Pak Agni habis itu ke RCTI, habis itu di TVRI jadi direktur program berita, jadi pemimpin redaksi di sana. Kemudian akhirnya di TV One AI. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Kemudian ada Pak Kaprodinya, Pak Mufideh. Kemudian ada Pak Kak, yang itu besarkan. Ada sahabat saya lagi. Ya ini yang begini ya. Ini dosennya yang begini dari dulu gitu kayaknya. Oke. Mas Imam, saya cuma undangan itu sebenarnya udah lama. Kampus ini menjadi kampus kedua untuk bedah buku saya. Bukan dulu ya. Setelah uji pemerintahan berapa ini loh kalau perhatikan. Saya bisa nangis. Oke, tolong ya dek. Kita 1 jam ya. Tolong jangan ngobrol dulu. Tolong perhatikan. Nanti siapa yang paling diem, saya sebut. Oke ya. Oke. Sama-sama kita konsen di sini, ya. Oke. Kalau kita lihat, Anda mungkin semua sudah mengenal ChatGPT, betul? Jadi, apa yang Anda rasakan ketika Anda melihat ChatGPT? Mau orang lain, kamu mau jadi orang lain? Enggak. AI itu adalah kalian. Prompt itu adalah cara AI berkomunikasi dengan kalian. Karena itu tidak akan sama prompt yang dibuat oleh Dani misalnya, Pak Hasan,
dengan yang dibuat oleh saya. Gitu. AI membaca konteks. Jadi bukan sekedar teks. AI itu membaca konteks. Jadi dia akan melihat tuh. Dia akan merekam, merekod semua pembicaraan kita dengan AI. Anda menggunakan mesin apapun. ChatGPT, Gemini, apa lagi? Meta, dan segala macam. Ya, hanya dalam ukuran 0,000 detik. AI kalau Anda sudah 1 jam menggunakan AI bisa langsung memprofile siapa kalian. Ya, oke. Saya hari ini ingin bicara instruksinya. Oke, lanjut. Bapak Ibu sekalian, next, Mas. Oke. Nah, persoalan sekarang, AI itu hidup di era post-truth. Ya, betul nggak? Saya ingin kasih tahu aja. Zaman saya, kita belajar apa namanya 10 pedoman. Dampak AI di dunia kerja gimana? Rafael. Ini semester 1 loh, nanya begitu. Boleh tepuk tangan dulu dong. Kasih komando dong. Oke, video 3, 2 Bendera! Pertanyaan pertamanya, Undira memang bukan kali pertama menyelenggarakan bedah buku terkait artificial intelligence. Ini udah kesekian kali. Kami mengundang banyak sekali narasumber. Pernah kami undang dari BSSN, pernah dari narasumber yang lain dengan perspektif yang berbeda. Dan hari ini kami ingin mengungkapkan perspektif kami, karena kami mengundang seorang jurnalis senior, Pak Vijay Putra, yang menulis buku. Dan memang mengapa kami terus mengangkat ini, AI itu menurut kami sudah menjadi bagian dari kehidupan. Kami sering bertanya kepada mahasiswa, berapa banyak yang sudah menggunakan AI? Semuanya sudah menggunakan AI. Hampir tidak ada yang tidak menggunakan AI. Karenanya tentu pola relasi di antara mahasiswa dengan AI itu yang terus kami bangun, terus kami buat penyadaran, sehingga harusnya ada keseimbangan. Jadi ke depan Universitas Dian Nusantara memang harapannya terus memberikan bekal yang cukup kepada para mahasiswanya, sehingga pada saat mereka nanti terjun ke masyarakat, menjadi praktisi, menjadi birokrat yang memahami AI, hidup dalam kondisi kekinian dan bukan hidup di masa lalu di mana AI tidak ada. Jadi memang ini ekspektasi kami yang kami set. Kami ingin punya mahasiswa dan lulusan Universitas Dian Nusantara yang punya kapasitas memahami AI dalam, bahkan kalau bisa lebih dalam dibanding alumni di kampus-kampus lainnya. Pak, tadi disebutkan bahwa dari narasumber bahwa kalau bisa dimasukkan dalam satu kurikulum tentang AI ya. Nanti gimana langkah-langkah ke depannya? Langkah-langkah ke depannya kami memang terus membangun komunikasi dengan ekosistem AI, dengan para praktisi, dengan para akademisi, dengan asosiasi, dan belakangan memang kami mudah-mudahan ke depan kami punya pendekatan yang lebih detail, masuk ke dalam ruang kurikulum yang lebih jauh, tetapi memang masih dalam proses pengembangan. Karena memang di sebagian kampus memang sekarang AI ada beberapa mekanisme. Ada yang benar-benar menjadi satu jurusan tersendiri. Ada yang embed terhadap salah satu prodi. Ada yang hanya sifatnya ad hoc, masuk ke dalam prodi tetapi porsinya lebih kecil. Ada yang lebih kecil lagi yang pola relasi keempat hanya berupa seminar-seminar. Nah, kami memang masih terus mengkaji dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan punya sebuah kebijakan baru terkait dengan AI dalam lingkup ajar di kampus. Pak, tadi disebutkan bahwa kegiatan-kegiatan memang rutin dilaksanakan ya Pak ya? Iya. Nah, memang selain AI ini mungkin ada kegiatan lainnya Pak, kira-kira yang sebelumnya yang mempunyai dampak bagi para mahasiswa atau gimana Pak? Iya, kami di Universitas Dian Nusantara memang mencoba menyeimbangkan antara ilmu yang bersifatnya teori dengan ilmu yang hadir dari pengalaman empiris. Karenanya kami mengundang banyak sekali praktisi masuk ke dalam kampus, jadi mahasiswa hidup dalam kehidupan yang nyata. Yang menarik dari Universitas Dian Nusantara, sebagian besar dari mahasiswa kami adalah mahasiswa yang sudah bekerja. Mahasiswa kelas karyawan menjadi dominan dan mereka memang butuh terus naik kelas, ya.
Kalau mungkin di sebagian kampus lulusannya belum bekerja dan mencari kerja, kalau di Undira sebagian besar sudah bekerja dan ingin punya perbaikan kondisi di pekerjaannya masing-masing. Karenanya pengalaman empiris juga sama pentingnya dengan pengalaman teoritis. Ini yang terus kami dorong, makanya hampir setiap minggu kalau Bapak Ibu mungkin bertandang ke Undira selalu ada kegiatan semacam ini dengan perspektif yang selalu berbeda-beda, begitu ya. Tidak hanya AI, tetapi kami mengundang praktisi keuangan, mengundang praktisi sumber daya manusia, dan hal-hal ini yang terus dilakukan Undira untuk memantapkan para peserta didiknya dan para alumninya. Pak, untuk peran pemerintah sendiri Pak, khususnya departemen terkait ya dengan berhubungan dengan pendidikan ini Pak, ini sejauh mana Pak? Dan kemudian mungkin pada saat penerimaan mahasiswa baru dan sebagainya, kira-kira dari sisi daya tariknya untuk masuk ke Universitas Gian Nusantara seperti apa Pak? Oke, kerjasama dengan LLDikti 3 itu sangat intensif. Kami menjadi salah satu universitas swasta yang sangat responsif terhadap beragam perkembangan aturan kebijakan dari pemerintah, dan pada saat yang bersamaan kami melihat trennya sangat positif. Tahun ajar semester ganjil saja, insya Allah alhamdulillah kami hadir tidak kurang dari 1.500 mahasiswa baru, dan kita growing menjadi sebuah kampus, sebuah lembaga yang punya reputasi yang baik. Kami memang masih muda, berusia 5-6 tahun, tetapi dengan reputasi yang baik, saya rasa mahasiswa akan hadir, akan datang, dan menjadi bagian dari keluarga besar Undira. Pak, ada kerja sama nggak Pak dengan mungkin dari luar negeri atau sebagainya? Banyak Pak, kemarin kami punya beberapa kerjasama dengan universitas di Malaysia, kemudian yang paling terakhir dengan Universitas Ostrov di Ukraina, dan ada beberapa kerjasama lain yang saat ini memang masih terus di-develop. Yang paling dekat sekitar tanggal 3 ada kerjasama dengan British Council, sebuah lembaga yang punya reputasi tinggi, tentu yang berasal dari Inggris Raya. Ke bapaknya aja. Maaf nih, belum. Maaf nih, sebagai jurnalis senior, apa momen yang membuat Bapak Bapak merasa perlu untuk nulis buku tentang disrupsi AI ini? Ya, karena yang paling terpapar pertama kali adalah wartawan dan industrinya. Jadi AI itu, karena dia pengelolaan informasi dengan bahasa besar, gitu ya, itu yang paling banyak digunakan dalam perubahan-perubahan lanskap media hari ini. Gitu ya. Sejak ChatGPT 3.0 diluncurkan, saya kira terjadi perubahan mendasar di industri media. Sekarang posisinya udah 5.0, bahkan generatif AI itu udah sampai tahapan video, gitu kan. Itu yang kita lihat, kecepatan eksponensial dari AI itu kan menjadi sangat luar biasa. Nah, semua lalu orang bertanya kan, ketika itu kemudian menjadi bagian dari pekerjaan di dunia jurnalistik dan media. Nah, akhirnya apa? Akhirnya memang kemudian media-media hari ini mau nggak mau keniscayaannya adalah menggunakan AI. Memang yang pertama yang saya lihat di Indonesia adalah TV One. TV One itu menggunakan presenter pertama, kemudian dia meluncurkan portal AI yang pertama juga. Tapi sekarang kalau Anda lihat buku saya, itu udah secara masif. Menurut UNESCO, tingkat keterpaparan AI pada industri media itu angkanya sudah sampai 50%. Itu terbaik di Asia Tenggara. Artinya kita paling adaptif terhadap penetrasi teknologi AI di Indonesia, di Asia Tenggara. Jadi kita baik. Saingan kita cuma Vietnam lah, ya, dengan Vietnam. Nah, ini survei terbaru, saya belum tahu angkanya, tapi menurut saya akan semakin tinggi penggunaan AI dalam dunia ini. Dampak-dampaknya ya kalian paham sendiri hari ini kan. Karena bekerja lebih cepat, yes, tapi saya memang berharap bahwa kontrol wartawan itu harus tetap ada dalam proses pengelolaan AI dalam pekerjaan atau kerja-kerja jurnalistik. Berarti Pak, kan banyak jurnalis yang khawatir bakal digantiin sama AI. Mbak salah satunya? Menurut Bapak, apakah itu hanya ancaman nyata atau yang tadi seperti Bapak bilang kalau kita tetap bisa menjadi media mau nggak mau beradaptasi. Saya suka dengan TV One Group ya, dia sudah langsung beradaptasi ke saat pertama. Proses back end TV One itu sudah menggunakan AI, yang saya tahu. Kemudian di tim TV itu yang dulunya ilustrasi menggunakan mesin yang sangat mahal, hari ini kan digunakan dengan cara yang lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien, lebih murah. Akhirnya itu tujuan kalau dalam penggunaan AI. Nah, itu
saya berharap memang media secara adaptif bisa mengabsorb AI lebih banyak, tapi tetap dalam konteks yang bisa diawasi oleh manusia, human control yang saya sebutkan tadi. Oke, di masa depan Pak, menurut Bapak kira-kira perubahan yang paling drastis apa yang perlu diantisipasi di ruang redaksi? Nah, yang harus diantisipasi adalah Anda nggak sendiri, itu yang saya khawatir. Every people today is media. Iya kan? Ya Anda nggak sendiri gitu loh. Ya kan, media itu tadi sudah saya jelaskan, perubahan arus informasi itu bahkan dimulai dari individu-individual. Nah, di dunia digital ada giumnya adalah trust the numbers. Jadi orang yang memiliki numbers itu jauh lebih dipercaya dari institusinya. Nanti saya nggak usah sebutkan kenapa orang berbondong-bondong konfirmasi sama konten kreator A, konten kreator B gitu kan. Kenapa nggak pergi media? Terjadi perubahan. Nah, disitulah penting bagaimana kemudian media tradisional itu beradaptasi. Apa yang dikejar? Media tradisional itu enak. Dia sudah memiliki reputasi, tapi dia sedikit saja berkenalan dengan AI atau dia tingkatkan numbers-nya, lalu dia punya double kepercayaan, lebih trusted terhadap itu, terhadap media. Berarti strategi paling realistisnya itu kita beradaptasi. Adaptasi, kenapa adaptasi? Karena kita butuh stay relevant. Pak, terkait buku ini Pak, ini untuk lama penulisannya sendiri Pak. 6 bulan. Karena kira-kira kendalanya ada nggak Pak selama penulisan atau gimana? Ya kendala, saya jawab cuma salah satu aja. Kapan saya terbitkan itu kendala? Karena saya nunggu perkembangan AI. Berkembangnya cepat banget, jadi saya kunci pada perkembangan AI tertentu. Saya kunci itu di perkembangan Sora. Ini kayaknya Sora sebuah kunci aja. Jadi kalau enggak saya nggak terbit. Jadi saya kunci di perkembangan video generatif. Jadi begitu AI sudah masuk ke video generatif, saya langsung terbitkan. Pak, kalau enggak selesai Pak. Pak, ini kan talk show kedua nih, setelah Bapak bilang BINUS tapi gagal kan Pak ya sebenarnya. Nah, kira-kira Bapak bilang 10 kampus ke depan. Saya pengen sih, pengen lebih banyak. Saya intinya gini, Mas, literasi kita terhadap AI itu penting, literasi penggunaan AI, code of conduct, etik, itu yang kawan-kawan misalnya saya orang Indonesia pasti udah mengenal AI lah, tapi bagaimana mereka punya pedoman etik sendiri, mengatur dirinya. Saya bilang kalau dia individu yang mengatur dia human control dia, kalau organisasi code of conduct, kalau negara security and safety-nya. Itu coba peran masing-masing dalam konteks pengembangan AI melakukan mitigasi, karena yang berbahaya dari AI dan kita udah rasakan hari ini adalah deepfake, disinformasi, ya kan yang terjadi hari ini. Kalau produksi hoax lebih besar dari produksi kebenaran, maka di masa yang akan datang kita tidak akan mendapatkan ruang digital yang sehat. Pak, untuk terbitan buku awal ini Pak, ini jumlahnya ada berapa? Saya menerbitkan sekitar 1.000 buku di awal, 1.000 buku, dan itu sudah terserap. Dan karena ini disponsori oleh beberapa lembaga, jadi kita udah menyebarkan ini ke banyak wartawan, ke kampus gitu ya, dengan harga yang bisa dijangkau. Kalau enggak, memang menerbitkan buku hari ini susah, Mas. Pak, mungkin Pak pesan-pesan dan harapan Pak. Ini kan tadi ada beberapa mahasiswa nanya mengenai kekhawatiran tentang pekerjaan yang digantikan AI. Mungkin ada pesan. Nah, saya karena kawan-kawan dari komunikasi ya, jurnalis ya. Saya nggak usah khawatir karena AI nggak bisa bikin fakta. AI itu dia mengkonsum data. Jadi sejauh manusia tetap meng-create fakta, maka pekerjaan jurnalis tetap eksis. Tapi dalam konteks media yang seperti apa itu yang akan berubah. Pipeline-nya yang berubah. Udah ya? Bapak terakhir boleh? Boleh, TV One ini. Sesama Bakri. Satu hal untuk bertahan di ruang redaksi dari disrupsi AI. Gini. Jadi tetap, jadi manusianya harus memiliki kemampuan AI ini. Jadi dia tidak akan menggantikan pekerjaan orang lain. Jadi jangan kalah jadi persaingan itu ditentukan oleh manusia yang memiliki AI dan manusia yang tidak memiliki kemampuan AI. Itu aja persaingan di masa yang akan datang. Gitu. Ya, thank you.